Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in, amma ba'd. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi dasar utama bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Oleh karenanya iman kepada Allah masuk pada rukun iman yang pertama. Dan secara singkat ya kita sampaikan dan kita jelaskan berkaitan dengan apa saja cakupan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama ada 4 cakupan. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cakupan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, al-imanu biwujudihi. Ya, Allah itu ada. Buktinya apa? Buktinya dengan ciptaannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Bahkan kalau kita membaca ya dalam ayat Al-Qur'an, ya Allah mengabarkan pada kita ya bahwa Allah yang khalaqas samawati wal ardh, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ya. Dan itu menunjukkan bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk buktinya adalah ketika kita berdoa pada Allah. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk kemudian membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya, orang ateis, orang komunis, dia tidak meyakini adanya Tuhan. Kalau kita sebagai seorang muslim, muslimah wajib dan harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Termasuk kalau kita membaca Al-Qur'an, kita baca hadis, di sana ada lafaz Allah misalnya. Qul huwallahu ahad. Ada lafzul jalalah di situ, katakanlah bahwa dialah Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Yang kedua, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian cakupan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengimani akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian termaktub dalam firman-Nya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Rabb ya al-alamin yang menguasai sekalian alam. Rabb dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Rabb pada ayat ini makna Rabbun secara bahasa adalah Allah membimbing, membina, mengarahkan, mengatur ya. Termasuk di situ adalah Allah menciptakan lagi ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat pada diri kalian wahai manusia? Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat, memikirkan? Allah ciptakan kita dengan kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah sempurnakan ciptaan manusia itu ya. Ini menunjukkan dan kita mengimani. Maka apapun yang kemudian ya ada pada diri kita, ya apapun yang terjadi di alam semesta ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berbuat sesuatu kemudian luput dari kita atau terjadi musibah segala macam, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita sebagai seorang mukmin, mukminah adalah kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Yang ketiga ya, secara cepat ini kita sebutkan cakupan iman kita kepada Allah ya adalah kita beribadah kepadanya. Setelah kita meyakini bahwa Allah berkehendak, berbuat, mengatur semuanya, yang maha menguasai ya, ini tidak cukup ya. Tidak cukup juga hanya meyakini Allah itu ada, tapi di sini yang penting ya. Semuanya penting, tapi kemudian yang ketiga ini harus ada pada diri kita, wahai para mahasantri, adalah kita beribadah. Maka disinilah yang Allah kemudian kabarkan, walaqad ba'atsna fikum li ummatin rasulan
Ani abudullaha wajtanibut taghut, bahwa setiap umat itu ada rasulnya. Apa tugas para rasul itu? Mengajak para umatnya untuk menyembah kepada Allah. Itu yang disebut dengan al-ubudiyah tadi, al-uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwa Allah memberi rezeki pada kita. Kita meyakini Allah menciptakan kita. Kita meyakini Allah mengatur alam semesta ini. Tapi kita ada kewajiban untuk kita beribadah pada Allah. Dengan sholat kita, dengan puasa Ramadan kita yang itu wajib, dengan zakat fitrah kita, dengan zakat mal kita yang itu sudah diatur dalam ketentuan syariat agama kita. Kalau kita mampu nanti kita berangkat haji umroh gitu kan, dengan kita berzikir, ya kita membaca Al-Quran, kita bertutur kata baik, amar ma'ruf nahi mungkar, ya ini kan bagian dari bentuk ibadah. Berbakti kepada orang tua itu juga termasuk bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada tetangga ini masuk pada ranah ini. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ya tidak, dan Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala murka ketika apa? Ketika ada orang yang menyekutukannya. Ketika ada yang berani dari makhluk ini yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah. Yang kemudian dalam bahasan akidah itu disebut dengan kesyirikan. Allah murka. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan itu contohnya apa? Yang itu di luar batas kemampuan. Maka salah satu ciri taghut itu dia melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Misalnya orang datang ke dukun, bertanya tentang masa depannya. Dukun ini kan manusia. Masa depan itu Allah yang tahu. Ya. Orang nggak punya pekerjaan, datang ke dukun, minta bantuan ke dukun. Ini sudah di luar batas kemampuan manusia. Ya, dia sudah menduakan Allah dalam arti tidak percaya lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dukun juga sama manusia. Tentunya kalau kita ingin bekerja yang baik, kita ya belajar, kemudian kita ingin kumlot dengan usaha kita, dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti ingin bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak, kita berusaha dan kita berdoa pada Allah. Ya, bukan kemudian malah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada seorang sahabat yang pernah tanya pada Rasulullah, "Ayyu dzambin a'dzam?" Ada sahabat yang tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Maka Rasulullah SAW pernah mengabarkan, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu apa? Engkau menjadikan untuk Allah tandingan. Ya, engkau melakukan kesyirikan maknanya. Sedangkan Allah yang telah menciptakan kamu. Bayangkan kalau kita kadang makanya kan ada orang tua murka, marah ya, bukan murka, marah pada anaknya. Kenapa? Orang tuanya diduakan. Ya, orang tuanya dianggap sepele oleh anaknya. Itu baru orang tua. Tentu Allah Maha besar dan Allah Maha murka. Ya, ketika ada hambanya yang tadi dia meyakini Allah menciptakan, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Jadi itu pernah terjadi dan Allah abadikan dalam Al-Quran kejadian Fir'aun, kisah Fir'aun itu sebagai renungan bagi kita. Silakan nanti baca ya surat Al-Imran, baca surat An-Nazi'at, ya, dan masih banyak ya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ini kan cukup banyak dalam Al-Quran. Kan Fir'aun ini sebagai contoh bahwa dia mengakui Allah yang menciptakan dia mengakui Allah yang memberi rezeki pada dia, tapi dia nggak mau beribadah pada Allah, dia nggak mau menyembah Allah, bahkan dia mengaku menjadi Tuhan. Ini parah, ya, parah banget, ya. Maka ini cakupan yang ketiga ini penting bagi kita, ya, sehingga jangan sampai, apalagi kita sebutkan di ayat tadi, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jadi kalau orang meminta bantuan jin, meminta bantuan setan, orang pintar, paranormal dalam tanda petik yang dia juga berkomunikasi dengan jin, atau bahkan dia betul-betul ingin kekebalan kemudian datang jin, kan ini termasuk bagian yang dilarang dalam agama kita. Kenapa? Karena baginda Nabi kita Muhammad sendiri, beliau dalam perang Badar, dan perang Badar itu kenapa terjadi para mahasantri? Karena ini menjaga orang dan mengajak orang untuk beribadah pada Allah, tapi kan menolak. Orang kafir Quraisy pada waktu itu menolak, akhirnya terjadi perang itu. Ketika dalam perang itu yang ingin saya ceritakan tadi, Rasulullah juga pernah terluka. Pelipis beliau keluar darah, gigi serinya patah. Rasul tidak kebal bacok, tidak.
Ya. Ini menunjukkan tadi bahwa beliau juga manusia biasa, ya, dan tidak ada bantuan jin sama sekali yang kemudian kebal bacok, kebal apalah terserah, itu tidak. Karena kalau kebal di luar batas kemampuan manusia sudah bisa diindikasikan dia minta bantuan jin, ya, minta bantuan kepada selain Allah, dan Allah murka di situ. Kalau seandainya orang itu meninggal, ya, dia meninggal dan belum sempat bertobat, naudzubillahi min dzalik, maka Allah tidak akan mengampuni dan itu diancam dengan siksa neraka. Para mahasiswa yang dirahmati Subhanahu wa taala, yang keempat dari cakupan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, al-asma al-husna, ya, nama-nama yang baik yang itu bisa kita sikap kita pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani apa adanya. Ketika Allah Maha melihat, kita yakini Allah Maha melihat. Ketika Allah Maha kasih sayang, kita harus yakin bahwa Allah itu sayang pada kita. Ketika kita taat pada Allah, ketika kita menjalankan kebaikan, ya, sesuai dengan tuntunan ini, maka Allah itu memberikan kasih sayangnya dan akan memberikan pahala pada kita. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu adabnya pedih. Ketika mereka di antara hamba yang lancang pada Allah, ingkar pada Allah, Allah pun akan berikan, ya, azabnya pada mereka. Maka kan sebetulnya di sini bahwa setiap kita di samping nanti adalah tahta masyiatillah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diberikan pilihan, kan begitu. Anda kuliah di, ya, kampus ini, kan Anda memilih sendiri, Anda ikut tes dan Anda keterima. Kan begitu. Ini menunjukkan bahwa kebaikan itu dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anjurannya kita mengikuti kebaikan itu, maka Allah dengan maha rahimnya, maha kasih sayangnya akan memberikan pahala pada kita, dan insya Allah akan mendapatkan pahala surga. Tapi di sisi lain juga ada jalan keburukan. Di situ ada larangan-larangan. Tapi kan kadang-kadang ada yang memilih ke sana. Berarti Anda juga memilih, kan gitu. Kalau Anda memilih, sudah diingatkan masih terus pada jalan yang tidak baik itu, maka inna adzabi lasyadid. Allah sebutkan bahwa azab Allah sangat pedih. Dan bisa kita buka dalam lembaran sejarah, ya, bagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari kisah Firaun yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaitannya dengan nama dan sifat. Jadi Allah memiliki nama, dan nama Allah cukup banyak, ada yang Allah beritahukan pada kita, pada para nabi, ya, pada nama-nama yang diberikan kepada Nabi Muhammad, diberitahukan maksud saya. Tapi ada yang Allah sembunyikan, ya, karena Rasulullah pernah berdoa, ya, berdoa pada Allah bi asmaika alladzi samaita bihi, ya. Ada nama-nama yang engkau kalau berikan nama itu, tapi tidak diberitahukan kepada siapapun, ya. Kalau kita kemudian pernah mendengar ada hadis, ya, bahwa barang siapa menghafal 99 Asmaul Husna maka akan masuk surga. Tentu penjelasannya di situ bahwa 99 itu bukan pembatasan, bahwa nama dan sifat Allah itu hanya 99, tidak lebih dari itu. Dan itu hanya dalam hadis itu kekhususan. Kalau kita menghafal itu, ya, menghafal pada umumnya. Dan ada yang menjelaskan bahwa menghafal dengan memahami dan memaknai isi kandungannya, ya, bahwa tadi misalnya Allah memiliki nama Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa rizki itu Allah yang ngatur, gitu. Maka ketika ada tuntunan dalam agama kita, cari jalan yang halal, ikuti itu, karena Allah akan berikan. Ya, dan insya Allah akan meringankan kita di masa yang akan datang, terutama pada kiamat, hisabnya akan ringan. Karena apa? Kita punya, ya, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemberi rizki. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat pada kesempurnaan diri kita. Ini kan bagian juga rizki Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita dengan sempurna. Kita bisa makan dengan tangan kita, bisa merasakan indera pengecap kita nih. Itu kan rizki yang Allah berikan, yang harus kita syukuri. Ya. Nah, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bahwa Allah turun ke langit bumi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah kabarkan bahwa Allah akan turun ke langit bumi ini. Langit bumi yang mana? Langit yang kita lihat di atas kita ini. Di sepertiga malam. Kita mengimani bahwa Allah turun. Ya. Tidak dijelaskan atau tidak diartikan dengannya Allah turun, ya Allah turun, gitu. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah punya tangan, kita mengimani sifat bahwa Allah memiliki tangan. Tapi bagaimana tangan Allah, ya, dan seperti apa, kata Imam Malik, kita nggak tahu tangannya seperti apa, tapi kita tahu hakikat tangan seperti apa, dan tidak perlu kemudian kita
bertanya bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, tetapi kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, termasuk juga wajah. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, misalnya salah satu di antara ayat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, dan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, dan mudah-mudahan kita juga bisa dan dapat nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala ya bisa melihat wajah-wajah Allah bisa melihat wajah Allah, maksud saya wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di surganya kelak. Nah, para mahasantri yang dirahmati Subhanahu wa taala, inilah cakupan dari iman kita pada Allah Subhanahu wa taala secara singkat. Mudah-mudahan menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memposisikan diri kita siapa sebenarnya kita, bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Kita meyakini bahwa Allah Maha mengatur. Kita meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah, dan kita mengimani dan meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.